Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesehatan ini salah satu nikmat yang bagian dari nikmat yang paling utama setelah nikmat iman dan Islam, karena dengan sehat kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan kepada kita semua bahwa sholat itu berdiri, namun di saat kita tidak mampu, dikarenakan tidak mampu untuk berdiri karena sakit atau hal yang lainnya, maka boleh duduk. Apabila dengan duduk pun tidak memungkinkan, maka bisa dengan berbaring. Ini begitu indahnya Islam, memberikan kelonggaran kepada siapapun sesuai kemampuannya. Begitupun di dalam ibadah harta, Allah memberikan keleluasaan kepada kita semua untuk menafkahkan sebagian rizki kita di jalan Allah semampu kita. Walau kana biwajhin tolkin, kata Rasulullah, sekalipun ketika engkau tidak punya materi untuk disedekahkan, cukup dengan senyuman kepada tetangga, itu adalah sedekah. Artinya semua orang bisa bersedekah sesuai kemampuannya. Menolong orang lain pun adalah sedekah. Sampai-sampai Rasulullah memberikan contoh ketika orang keluar dari masjid memungut duri di jalan dan dimasukkan ke tong sampah adalah sedekah, karena itu akan menyelamatkan orang lain dalam perjalanannya. Artinya kita semua, bagaimanapun kondisi kita, mampu bersedekah. Apabila kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, saat kita melaksanakan Idul Kurban kemarin, pada hari-hari tasyrik juga masih ada kesempatan untuk berkurban, tanggal 11, 12 sampai 13 kemarin. Artinya tidak mesti tanggal 10. Ketika kita diberikan rizki tanggal 12 Dzulhijjah, maka kita masih bisa berkurban. Ada kelonggaran dari Islam bagi siapapun sesuai kemampuannya. Nah, apabila kita lihat sejarah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, pada waktu itu begitu termasyhurnya, begitu tersohornya oleh seluruh masyarakat pada saat beliau termasuk orang yang paling gemar bersedekah. Sampai-sampai dermawannya Nabi Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir
Imam Ibnu Katsir mengutip salah satu sejarahnya bahwa beliau bukan hanya setahun sekali, malah setiap sebulan sekali suka menyembelih, suka berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 ekor domba dan 100 ekor sapi atau onta. Ini begitu luar biasanya. Dan tentunya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan saja hubungan ibadah kepada Allah secara vertikal, tapi ibadah secara horizontal dengan sesama manusia, membantu orang-orang yang ekonominya lemah. Setiap bulan mereka mendapatkan daging kurban dari Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ditanya, bagaimana engkau begitu dermawannya, seluruh harta yang kau punya disedekahkan dalam berkurban ini? Beliau cukup menjawab bahwa apa yang saya miliki bukan milik saya, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengembalikan titipan ini biar cepat. Kalau terus dipegang takut tidak amanah. Kembaliin saja kepada Allah. Allah inginnya seperti apa? Hewan berarti Allah berkeinginan untuk dikurbankan. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dagingnya, bukan darahnya, sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an, tapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana Nabi Ibrahim menegaskan, jangankan seekor sampai 100 sapi yang saya kurbankan, anak sekalipun, jikalau Allah memberikan ilham, jikalau Allah memberikan wahyu kepada saya untuk disembelih, untuk dikurbankan, saya kurbankan. Di sanalah maka Allah menguji Nabi Ibrahim dalam mimpinya untuk mengorbankan anaknya Ismail. Jadi ini berawal dari nazarnya beliau, dari sumpahnya beliau. Lamun cek Sunda maka ceplosan. Tapi Nabi Ibrahim bukan tidak ingin melaksanakannya, justru jikalau Allah berkehendak saya korbankan. Waktu itu Nabi Ismail sekitar usia 6 tahun, belum masuk pada usia sa'yun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai usianya pada usia sa'yun. Usia sa'yun dalam lisanul Arab kisaran 9 sampai 13, usia remaja. Ketika usia sudah masuk usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya Allah menginstruksikan untuk menyembelih anaknya. Ini berarti mengingat 3 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pernah berbicara seperti itu, dan itu harus dilaksanakan. Keremajehna lucu Nabi Ismail teh. Malah Nabi Ibrahim waktu itu memiliki anak pertama, yaitu Nabi Ismail di usia 86 tahun. Sudah sekian lama penantian ingin memiliki anak dari istri yang pertamanya, Sarah, tidak kunjung tiba. Dinanti-nanti tahun demi tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai usia 86 tahun ketika Sarah memberikan izin kepada Ibrahim untuk menikah lagi, di mana istri keduanya adalah Siti Hajar. Nabi Ibrahim alhamdulillah memiliki keturunan. Namun tidak lama dari itu, sekitar usia 9 tahun harus dikurbankan. Bagaimana perjuangan untuk mendapatkan anak, tapi tidak lama harus dikembalikan kepada Allah dengan cara dikurbankan. Allah sedang menguji Nabi Ibrahim, sejauh mana ucapannya terwujud, sejauh mana ucapannya jujur. Karena waktu itu pernah
mengatakan kepada masyarakat, sekalipun anak saya, jangankan sapi, jangankan onta, ribuan saya kurbankan, sekalipun anak, jikalau Allah memberikan instruksi harus dikurbankan, saya kurbankan. Maka dalam surat As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim sebelum memiliki anak pernah berdoa kepada Allah saking inginnya punya anak, di ayat 100, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, oleh Allah tidak lama setelah itu diberikan kabar gembira, anak yang manis, anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'hu sa'ya, hanya waktu sudah usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpinya disampaikan kepada anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manam, anakku, aku bermimpi, dalam mimpinya aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, coba pendapatmu bagaimana? Nabi Ismail tidak lama berpikir, langsung berbicara, langsung menjawab dengan kesolehannya. Qala ya abatif al ma tu'mar, laksanakan Bapak, karena mimpi Nabi pasti adalah ilham, pasti adalah wahyu, bukan hanya sekedar mimpi. Berbeda dengan mimpi manusia biasa. Para nabi itu setiap mimpinya kalau ada instruksi dari Allah berarti itu adalah wahyu. Maka laksanakan Bapak. Oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan, dan waktu itu dikurbankanlah Ismail. Hanya falamma aslama watallahu lil jabin, setelah sampai ke pelataran, disembelih beberapa kali, tidak mempan. Bukan tidak jadi, tapi goloknya tidak mampu menyayat kulit lehernya Nabi Ismail. Beberapa kali oleh Ibrahim dicoba, tidak mempan. Sampai-sampai dalam riwayatnya oleh Nabi Ibrahim dicoba kepada sebuah pohon untuk menguji apakah golok itu tajam. Ternyata tajam karena pohon itu tumbang. Hanya ketika mencoba yang kedua kalinya, sampailah ilham dari Allah, wahyu dari Allah untuk menggantikan penyembelihan anaknya dengan seekor kambing atau domba. Di sana memang Allah sengaja ingin sampai di mana kesungguhan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Oleh Allah tidak di-stop hanya ketika pas mau menyembelih, tapi setelah disembelih pun oleh Allah dibiarkan, karena Allah ingin melihat apakah sungguh Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya. Di sanalah yang mungkin bisa dikatakan Nabi Ismail sudah memiliki irhas. Adapun mujizat adalah setelah diutus jadi nabi. Tapi sebelum diutus jadi nabi, kelebihan pada seseorang disebutnya adalah irhas, seseorang calon nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad juga sebelum diangkat menjadi nabi selalu diikuti awan. Itulah yang disebut irhas. Adapun kehebatan setelah diangkat jadi nabi adalah disebut mu'jizat. Sebagaimana pula Nabi Isa, padahal waktu itu masih bayi tapi mampu berbicara kepada masyarakatnya untuk memberikan legitimasi dan untuk memberikan pernyataan tegas bahwa ibunya tidak berbuat serong, ibunya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, ibunya memiliki anak beliau yaitu Isa, ini hanya qadarullah, takdir Allah. Sehingga sebagian ada yang berpendapat inilah anak Allah, muncullah agama. Padahal ditegaskan dalam surat Maryam, kata Nabi Isa, inni Abdullah, saya bukan anak Allah tapi saya hamba Allah.
Inilah irhas. Allah sengaja memberikan kelebihan sebelum diangkat menjadi nabi kepada beberapa calon nabi. Kembali kepada kedermawanan Nabi Ibrahim, ini patut kita contoh, bahwa Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Barakallah. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Pada ayat 261 tersebut Allah menegaskan kepada kita semua bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta bandanya di jalan Allah, entah itu bersedekah dari zakat, infak dan sodakohnya kepada orang-orang fakir yang ada di jalanan, orang-orang miskin yang ada di jalanan, yang tidak sekolah dan sebagainya, mengumpulkan anak-anak yatim, dirangkul semua orang-orang yang tidak mampu, harta yang kita punya disisihkan sebagiannya untuk menolong mereka. Maka kata Allah, kamasali habbah, orang-orang seperti itu seperti mengeluarkan satu benih biji, di mana satu biji ini ketika dilemparkan ke tanah ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai akan menghasilkan 100 benih lagi, 100 buah. Maka kalau 100 kali 7 dari 7 tangkai, 700 kali lipat Allah kembalikan dari satu koin yang kita keluarkan. Ketika kita mengeluarkan satu, Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah 261, Allah akan mengembalikannya kisaran 700 kali lipat. Dan ini janji Allah, bukan janji manusia. Berbeda dengan orang. Sesoleh apapun orang, mungkin ada salahnya, mungkin ada khilafnya, entah itu dari janjinya atau dari sumpahnya. Tapi janji Allah, Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tegaskan masih dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 itu, dan aku memiliki kemampuan untuk melipat gandakan segala apa yang kau keluarkan. Ditegaskan dalam surat At-Talaq ayat 3, dikuatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, Allah akan memberikan rizki di jalan yang tidak engkau duga. Jadi akan dikembalikannya adalah di jalan yang tidak akan pernah kita duga. Bukan dari gaji, karena gaji itu sudah kita duga. Setiap bulan pasti kita dapat 3 juta misalkan. Bukan dari itu. Rizki akan datang di jalan yang tidak kita duga. Tapi rizki itu, mindset kita jangan sampai berpikir materi atau harta saja. Kesehatan adalah rizki, kedamaian adalah rizki, ketenangan hati adalah rizki, kerukunan rumah tangga adalah rizki. Di saat kita setiap hari tidak pernah bisa rukun rumah tangga, tapi kita keluarkan uang 1 juta untuk membangun masjid misalkan, Allah akan damaikan hatinya, itulah rizki. Allah akan mengembalikan sesuai Allah yang inginkan. Atau mungkin bisa berupa materi, itu Allah yang berkehendak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mungkin kita memiliki penyakit menahun, maka salah satu jalan alternatif ketika kita mencari obat tidak ketemu, mencari seorang dokter tidak pernah ada jodohnya, mencari jalan alternatif tidak kita temukan, mungkin salah satu jalannya adalah sedekah, dan akan Allah sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, insya Allah. Itulah rizki. Wallahu yarzuqu may yasha. Dan Allah memberikan rizki sesuai Allah yang keinginkan. Bagaimana rizki itu bisa datang kepada kita? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin saja sekitar 3 bulan kita kebingungan,
sampai kita stres karena cari kerja sulit. Maka apa yang kita punya, coba kita datang ke masjid untuk bersedekah. Allah tegaskan, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangun bagi dia rumah di surga, istana di surga. Itulah investasi kita. Karena ketika kita memiliki uang 10.000 recehan, ribuan, 2.000 kita masukkan ke kotak amal, maka itulah investasi kita, itulah sisa kita. Jadi 10 kurangi 2.000 itu bukan 8.000, tapi 2.000 yang kita masukkan itulah milik kita. Karena 8.000 yang kita bawa keluar masjid boleh jadi hilang di tengah jalan. Mudah-mudahan ikhwatu iman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan rezeki kepada kita di jalan yang tidak kita duga. Allah sembuhkan penyakit kita. Allah berikan kedamaian rumah tangga kita. Allah berikan kedamaian negeri kita, desa kita, dan Allah berikan ketenangan pada hati kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.